Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Aspire to Inspire. Tahukah Sobat Al Azhar, kalau Sekolah Islam Al Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini itu punya chef dan ahli gizi. Ini fakta yang sangat wow bagi saya yang mantan anak pesantren ya, karena jarang sekali ada sekolah yang melibatkan ahli gizi dan chef. Untuk itu saya sudah mengundang ada ahli gizi kita, Bu Yeni. Assalamualaikum, Bu Yeni. Waalaikumsalam. Dan juga ada chef kita, ada Chef Ifat. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam saja. Oke, jadi Bu Yeni nih, dari Bu Yeni, ahli gizi kita ya. Sudah berapa lama berprofesi sebagai ahli gizi? Ini saya cerita sedikit nih ya. Oke. Sebenarnya saya tuh udah lulus S1 itu tahun 2000 ya. Oh, 2000. saya belum lahir. Belum lahir kan. Jadi saya tuh lulus dari jurusan Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga Institut Pertanian Bogor ya. Oh, IPB. Iya, 2000. Terus 2001 saya sudah jadi PNS. Mau tahu nggak nih penempatan pertama saya di mana? Di? Di Kalimantan. Wah, jauh ya. Jauh banget, di Pontianak tepatnya. Tapi kampung halaman di Medan. Kampung halaman di Mandailing. Oh, nyebrang ya, nyebrang jauh. Sebenarnya kalau Mandailing dengan Medan itu udah satu kampung halaman. Iya, yang nyebrangnya pas ke Pontianak. Memang ini ya profesi saya dari pertama kali lulus itu memang menjadi dosen di Poltekkes. Jadi pertama sekali itu di Poltekkes Kemenkes Pontianak dari tahun 2006 sampai sekarang di Poltekkes Kemenkes Medan di jurusan gizi tentunya ya. Iya. Baru kemudian pada tahun berapa tuh masuk ke sekolah ini? Ke Al Azhar Asy-Syarif ini saya sudah tahun ketiga ya. Oh, Ya. berarti dari tahun 2021. Betul. Sudah tahun ketiga saya di sini. Dulu maksudnya itu menjelang Ramadan juga seperti ini nih. Oh, iya. Kalau chef sendiri nih, chef, udah dari kapan chef berprofesi sebagai chef? Kalau saya itu kalau pendidikan memang saya ngambil tata boga. Itu di Politeknik Pariwisata Medan. Itu selesai tahun 2013. Jadi awal karir saya itu dimulai tahun 2012 jadi seorang trainee lah di salah satu resort di Batam gitu. Oh, ya. Kemudian masuk ke Al Azhar ini menjadi chef itu tahun? Itu tahun 2023. Oh, 2023 tahun lalu. Tahun lalu ya. Berarti ini tahun lalu itu chef bulan berapa masuknya? Bulan 11. Oh, bulan 11. Ini berarti bulan depan ini Bulan ya. depan, setahun. Anniversary. Anniversary menjadi chef di Al Azhar Asy-Syarif. Kira-kira chef tahu nggak sih chef kenapa tiba-tiba Al Azhar ini kan berdiri dari tahun berapa? Ustadz Azai, dari tahun 2020, 2019. Berarti dari ya aktif 2019 ke 2023 kan kemudian tiba-tiba ada chef. Itu chef tahu nggak sih kenapa chef dilibatkan di sini? Jadi waktu itu saya itu kan ustazah, sebenarnya niatnya itu masuk kemari itu coba-coba. Emang gimana sekolahnya ini kok sampai butuh chef gitu kan. Yeah. Jadi saya penasaran gitu, saya coba, saya lihat ada postingan di Instagram waktu itu, jadi saya coba. Seminggu kemudian ternyata saya dihubungin gitu kan dari pihak manajemen gitu, dihubungin. Saya kira ini mau ada testing food gitu. Biasa kita kan kalau di hotel itu kan sebelum masuk kita test food dulu gitu ya. Oh iya. Saya kira itu, ternyata nggak ada, cuman ya istilahnya interview aja lah bareng Pak Dian juga Ibu ahli gizi waktu itu. Oh. Jadi ibu kita ini juga ikut iya, interview chef ya. Oh oke. Sangat terlihat ya kerjasamanya ya. Butuh Iya. yang satu ini. Lanjut. Jadi kalau menurut cerita dari Bapak Direktur kita, jadi anak-anak itu waktu itu mengeluhkan makanan ya Bu ya. Mengeluhkan makanan. Jadi menunya itu mungkin monoton gitu kan. Jadi anak-anak pengen sesuatu yang lebih variatif iya, gitu ya. lebih variatif gitu. Jadi makanya mungkin beliau Bapak Direktur kita itu ada inisiatif buat cari juru Chef. masak gitu ya. Juru masak. Jadi saya coba dan ternyata
ada beberapa kandidat waktu itu, dan alhamdulillah yang dipilih Bapak itu saya gitu kan. Waduh. Mungkin melihat dari Keren nih ininya, kayaknya gitu apa nggak? namanya ya, pengalaman lah gitu sebelumnya kan. Alhamdulillah saya sudah berkecimpung di dunia apa ya, profesional kitchen itu lebih kurang 12 tahun. 12 Iya. tahun. Dan itu jadi penilaian gitu Iya, ya. Ibu kan yang interview nih Bu. Ya. Apakah itu memang betul menjadi penilaian karena Otomatis itu ya termasuk jadi penilaian kita ya, dari segi pengalamannya si chef kan udah bejibun banget kelihatannya. Ini pasti itu termasuk pertimbangan kita. Kita kan mengharapkan apa namanya rasa makanan itu jadi ya Meningkat gitu meningkat ya. gitu ya. Tapi dengan catatan itu untuk apa namanya komposisi gizinya tetap akan saya kontrol dari Iya. segi bahan makanan. Jadi iya, beliau iya, bisa mendatangkan apa namanya nih menu-menu baru yang luar biasa, tetapi dengan bahan makanan yang tetap terkontrol. Jadi ahli gizi dengan chef bekerja samanya ya seperti itu gitu loh. Jadi Iya, menunya benar, bisa benar. jadi banyak nih nama-nama menu baru yang bagi anak-anak kekinian itu kan menarik gitu ya. Nah, tetapi dari segi porsi, dari segi misalnya ini potongan untuk protein, mereka kan intinya kan harus ada cukup, namanya angka kecukupan gizinya itu tetap akan saya kontrol. Untuk sayurannya juga seperti itu, harus mencukupi sekian gram per anak. Buah-buahannya juga seperti itu. Nama menunya ya semakin bervariasi, alhamdulillah ya setelah ada chef gitu ya, ada semakin ya saya melihatnya wah udah ala-ala hotel gitu kelihatannya gitu. Jadi Iya sih, kebetulan kita juga makan makanan dapur nih dan mantap. Itu berarti chef yang belanja. Kita kalau belanja itu ada supplier. Jadi saya pesan sayur melalui supplier aja, kita kirim apa namanya list belanjaan kita itu langsung aja ke supplier, jadi supplier yang cari gitu. Nanti kalau misalnya barang-barang tertentu kayak misalnya untuk apa namanya ya, kayak bumbu-bumbu tom yum gitu kan, itu kan kita pakai juga yang sedikit pada yang botolan biar menunjang rasa gitu kan. Jadi itu kita mungkin kadang bapak yang cari itu divideokan dulu, ini bisa nggak gitu kan, bisa pakai nggak ini gitu. Oh iya 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 iya, Dan oke itu oke juga oke. apa namanya, kita buat menu juga harus lapor dulu kan ke ahli gizi kan. Iya, berarti ini setiap bulannya apakah berarti chef bikin menu, kemudian meliskan bahan-bahan apa aja yang dipakai di menu itu, kemudian diserahkan kepada ahli gizi, kepada Bu Yeni gitu ya? Sebenarnya kalau rotasi kita 3 bulan Bu ya. 3 bulan. 3 bulan rotasi menunya itu. Hanya untuk menu itu kita bikin menu 10 hari ya. Ada tujuannya itu menu 10 hari itu biar anak-anak tidak hafal. Jadi kalau kita buat siklus menu 7 hari, dia kan hafal tuh di hari Senin sama, Selasa sama, hafal. gitu. Tetapi kalau 10 hari dia nggak bakalan ketemu tuh di hari yang sama. Makanya dari awal kita bikin menu 10 hari gitu. Oh Seperti iya itu. ya. Jadi mereka nggak membaca hari Senin lauknya begini, nggak mau Jumat. Oh Jumat nih gitu ya Banyak kan. kan seperti pengalamannya Mbak Rida misalnya di Iya, pesantren pasti ingat kan, Iya. oh Senin menunya pasti ini, saya Iya, nggak makan Jumat biasanya ayam, Senin tempe, Senin nggak mau makan gitu. itu yang kita nggak mau, dan memang itu adalah strategi sebetulnya gitu ya. Jadi dia nggak bakalan ketemu menu yang sama di hari yang sama gitu. Jadi nggak ada istilah Senin menunya ini, Selasa ini tuh nggak ada. Dan gitu. anak-anak jadi tetap hari apapun dia makan Dia gitu ya, dia makan yang semangat ada. makan. Wah keren ya, itu ya strategi. Ternyata anak makan itu harus dipikirkan strateginya ya Bu ya. Iya. Iya, terus berarti kan chef ini setiap hari tuh memantau ada yang masak gitu ya. Iya. Ada yang masak, memantau. Kemudian di dapur itu ada berapa sih chef yang masak? Kalau di dapur itu yang masak nasi itu 1 orang. Oh iya iya Kemudian iya. yang potong buah itu 1 orang. Biasanya buat minuman juga itu 1 orang. Kemudian untuk masak kayak proteinnya itu ada 3 orang, ditambah dengan lauk tambahan terkadang ada. Oh jadi ini enggak dia per orang atau ada apa ya? Istilahnya kalau kita kelompok-kelompoknya. di dapur hotel itu section masing-masingnya ada gitu. Oh, Jadi dan chef menerapkan itu di dapur Iya. kita. Wah keren ya. Pesantren kita ternyata dapurnya udah kayak kitchen ini ya, kitchen restoran ya. ya bisa dibilang Kitchen hotel. kalau misalnya dari segi apa namanya ya, SDM-nya sebenarnya enggak gitu kan, karena kita kan yang di dapur itu rata-rata ibu-ibu gitu kan dari awal masuk Cuman pesantren. kemudian itulah peran chef ya. Iya, jadi ngontrol gimana ibu-ibu itu masak lah, karena kadang-kadang memang
yang namanya kita masak ini kan lidah kita ini berbeda-beda gitu kan. Jadi memang harus dikontrol gitu. Karena dulu keluhannya itu kadang nanti sambalnya manis gitu kan. Oh, Nanti anak Medan semua isinya, mana mau. jadi anak-anak tuh ngeluh kan, sambalnya kok manis sih katanya, Ibu-ibunya kayak banyak gitu. Jawa. Iya, banyak Jawa. Jadi itu harus kita kontrol kan gitu kan, biar rasanya itu bisa dibilang stabil lah gitu. Oh ya gitu. Dan ibu sendiri, apakah ada jadwal khusus untuk visiting dapur gitu, atau apa gimana? Untuk visiting dapur, edukasi itu saya lakukan di Sabtu sebenarnya semuanya. Saya kan ke sini adalah sekali seminggu. Nah, tetapi ada momen-momen khusus juga yang saya harus datang ke sini seperti pada saat kita penerimaan santri baru, itu biasanya saya ada seperti kuliah umum ke mereka tentang seperti apa makan di sini, seperti apa penyajian kita gitu itu, dan sekalian promosi gizi. Udah gitu itu tadi selain untuk mengontrol dapur bekerja sama dengan chef tentunya ya. Iya, Nah, di sini juga kita ada program ini tadi pemantauan status gizi. Ini yang lagi jalan ini tadi kita pingin memprogram anak-anak yang obes ya. Jadi saya sampaikan ke anak santri kita tuh, obes itu jangan kamu bayangkan kamu yang seperti bagaimana banget bentuknya. Obes itu hanya pada saat indeks massa tubuh kamu sudah di atas 30. Saya bilang jadi jangan kamu ngebayangkan diri kamu tuh udah sesuatu yang giant luar biasa, tidak. Saya ini loh Bu, Seperti itu. saya obes loh Bu. Iya, obes tahap 1. Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan ke santri sih. Jadi pada mereka sebenarnya cukup antusias sih melakukan programnya itu. Nah, cuma di sini kita masih butuh edukasi itu tadi, karena seperti kata Sep, untuk jadwal dapur harus dipercepat itu alhamdulillah sudah dapat jadwal masak dari dapur itu sudah lebih cepat. Jadi ada spare time, anak-anak harus makan siang misalnya itu masakan kita udah bisa selesai lebih cepat gitu. Berarti waktu makan juga diatur gitu ya? Untuk waktu makan sama seperti biasa, hanya saja untuk saya selalu sampaikan dengan santri, untuk mereka ini kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi kalaupun kita diet kan, nggak ada diet yang aneh-aneh, itu saya larang gitu, nggak boleh saya bilang. Jadi yang ekstrim itu nggak ada ya. Jadi karena saya diperlukan bilang, gizi-gizi. saya bilang kita hanya defisit kalori sedikit ya nak ya, gitu ya. Nah, jadi target kami itu hanya sebenarnya paling nggak 2 kilogram per bulan, itu adalah sesuatu yang bagus dan itu tidak sampai membuat anak-anak nggak nyaman dengan kondisi dietnya kita, karena itu hanya tersiksa dengan istilah diet itu ya. Ini tidak, kamu seperti biasa makan harus 3 kali, malah tak boleh. Untuk anak-anak yang dalam tahap perkembangan nggak ada istilah melewatkan sarapan, makan siang, makan malam, itu tepat. Cuman di sini mereka kita edukasi nih, gimana caranya biar kamu nggak lapar gitu ya. Nah, di sini kemarin kita ini ke dapur juga udah saya sampaikan ya Chef ya. Jadi porsi mereka itu untuk sayuran kan ini ya, sumber serat dan buah-buahan itu dibanyakin sehingga rasa kenyang dari serat itu kan lebih lama. Kalau kenyang lebih lama kan otomatis dia nggak kepikiran untuk ngemil yang macam-macam. Terus itu ada kita edukasi juga tuh mereka tuh kayak kemarin tuh per kelompok sih, per kelas-kelas gitu kita datangin gitu ya. Jadi mereka cukup antusias sebenarnya. Hanya di remaja putri ini ada sedikit Kendala gitu. Kendalanya itu sedikit seperti ini sebenarnya. Dia kadang kan remaja itu biasa ya dengan malu kadang ya dikatakan obes gitu. Kalau pada yang remaja Laki-laki. santri laki-laki mereka itu fine-fine aja sih ya, gitu ya. Lebih fine-fine, tapi yang remaja putri pengennya mungkin jangan kelihatan kalau dia lagi sedang sedang program gitu. Nah, oh gitu ya. seperti itu tantangan saya tuh kelihatannya nih. Oh ya, lucu ya. Jadi saya sebenarnya ngobrol dengan anak ini, mereka remaja ya. Nah, asik banget sebenarnya menurut saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Terus ini keberadaan saya sendiri di sini, saya nganggapnya begini ya. Pesantren itu kan ya seperti kita tahu lah ya, image pesantren itu kebanyakan ya kurang peduli dengan banyak memang yang berjalan apa adanya ya. Artinya betul. seperti itu, nggak terkelola. Jadi saya lihat direktur kita Al-Azhar Asharif ini luar biasa gitu perhatiannya. Jadi memerhatikan detail-detail kecil gitu ya. Saya sendirinya pun jadinya dengan kondisi itu jadi semangat gitu ya. Jadi kan
kita tahu ya kalau kalau menurut apa sih ahli gizi lah ya, ini kan mereka kan dalam tahap perkembangan luar biasa sebenarnya. Coba bayangkan Kegiatan padat. kegiatan padat, dia tamat SD nih, Mm-mm. dilepas orang tua, Mm-mm. itu kan butuh adaptasi yang luar biasa. Jadi di situ kita bagaimana biar sesmooth mungkin kondisi ini Iya, berjalan, iya. anak-anak tetap nyaman, Heeh. tetapi apa kecukupan gizinya terpenuhi karena di sini di masa tumbuh kembang pesat nih. Mm-mm. Coba kalau kita perhatikan ya, ini anak-anak yang tadinya misalnya anak laki-laki pendek, tamat SMP tuh di situ dia udah posisi Iya, betul. menjulang loh. Jadi Iya, benar-benar. nah, coba kita bayangkan seandainya gizi ini tidak terperhatikan di tahap ini. Mm-mm. Belum lagi yang remaja putri. Iya, betul, Kebanyakan betul, itu menstruasinya di sini loh, Mbak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. di situ makanya saya sampaikan tuh dengan Pak Direktur, ini apa sesuatu yang luar biasa ini apa kalau misalnya ini bisa kita jalankan dengan baik, artinya kita betapa banyaknya sekarang ini kan gelombang pesantren ini sekarang luar biasa ya, Mbak ya. Nah, coba bayangkan berapa banyak santri yang apa namanya, jangan sampai kelewat masa pertumbuhannya itu Iya, dengan betul. kondisi yang tidak maksimal Jangan gitu loh. jangan sampai orang juga menilai kalau masuk pesantren Mhm. berarti gizi tumbuh kembangnya ini terhambat karena itu ya. Nah, Bisa itu. kok bersanding dua-duanya Nah, gitu. itu harus sejalan justru. Jadi itu sebenarnya apa sih kalau saya bincang-bincang itu dengan Pak Direktur itu apa ya beliau itu ya cukup ini ya cukup perhatian apalagi kan beliau juga pengurus untuk apa ya pesantren se-Sumatera Utara. Jadi sebenarnya saya sebagai orang gizi berharap banget tuh suatu saat nanti itu apa jadi kebijakan ya saat ini kan sifatnya ahli gizi ini baru apa ya Iya, orang pun belum nggak jadi terlalu. kebijakan, nggak ada Heeh, kewajiban benar. tuh. Heeh. Jadi saya memang dari awal menyampaikan dari awal masuk ke sini tuh dulu tuh Pak sebelumnya belum ada loh kewajiban untuk pesantren. Iya, benar. Jadi kalaupun apa orang bapak itu adalah kemauan ya untuk apa pemasaran pesantren seperti itu. Jadi itu harapan saya gitu. Kalau Iya. kewajiban dari pemerintah sampai saat ini nggak ada tuh. Ya, ini menunjukkan bahwa seberapa besar pesantren peduli terhadap gizi Yes, anak sampai gitu. melibatkan ahli gizi karena jarang sekali ya, Jarang sekali. Di Sumatera- Apalagi iya, di Sumatera Utara. mungkin Iya, masih betul. kita mungkin ya. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau yang di Jawa mungkin sudah karena banyak. gini ya pesantren ini kan namanya nih penyelenggaraan makanan banyak. Jadi otomatis kalau nggak ada perhatian dari ahli gizi itu Iya, ya betul. apa adanya. Saya juga Iya. sampaikan tuh sekarang kan banyak nih kalau coba kita lihat perkembangannya pesantren di Sumatera Utara. Kadang itu ada yang seperti apa sih kelas tahfiz saja itu sudah mereka itu nginap di sana makan di situ penyelenggaraan apa adanya gitu. Jadi itu sebenarnya butuh apa sih kalau menurut saya tuh ada suatu kebijakan dari pemerintah itu sebenarnya harapan Iya, kita dari ahli harusnya gizi jadi nantinya. perhatian khusus gitu ya. Gitu. Karena daya apa namanya energi yang dikeluarkan otak itu kayaknya lebih keras daripada yang keluarkan fisik ya. Ya, sampai jam berapa mereka kegiatan yang rutin setiap hari itu kan belajar itu kan butuh energi Dan ekstra dan sebenarnya. konsumsi gizinya harus diperhatikan. Gitu. Berarti kalau dari dapur itu chef ada apa namanya? Itu kan tadi ada program obesitas. Apakah dari dapur itu memang ada kantin khusus anak-anak yang obesitas atau ada piringnya kah atau apa? Itu tadi disampaikan oleh Ibu Ahli Gizi, sebenarnya kita dari dapur udah sediakan kayak rantang itu Ustazah. Jadi rantang itu udah ada sekat-sekatnya. Jadi untuk nasinya, untuk sayurnya Dia bentuknya kayak bulat. Jadi kemarin tuh sebenarnya kalau program Ibu Ahli Gizi sebenarnya Ibu ini pengen ada kayak bento. Box bento box. Jadi anak-anak itu ketika makan kan semangat dia jadinya gitu. Iya, benar. Jadi kalau kita ngeliat bento kan di dalam udah ada buah, udah ada sayur-sayuran, tambahannya kan anak-anak juga semangat. Jadi kemarin itu kurang berjalan Bu ya kan. Mungkin itu saya bilang itu tadi tantangan kita nih. Saya yakin nih sebentar lagi itu bisa berjalan ya. Berarti maksudnya tuh kayak kalau anak obes itu dia tidak ikut mengantri di kantin gitu ya. Dia sudah- Harapannya bento ini Sudah disediakan Sudah sama diporsikan. kakak kantin dia. jadi dia tinggal terima Iya. untuk anak si A. Nah, jadi si kita B. yang memporsikan nasi dia harus segimana karena Iya. kalau kita bebaskan ya sama aja gitu. Iya, Seperti itu. benar. Tapi untuk tahap awal kemarin itu tadi saya edukasi mereka biar tidak apa namanya tidak kaget dengan kondisi itu. Hanya di sini ya karena masih program
baru, ini masih kita masih tahap mengenal, kemudian seperti uji itu. coba gitu Uji ya, program coba. mana yang cocok. Udah gitu kan saya harus melatih juga nih tenaga pemorsi tadi yang sekarang dilakukan oleh kakak-kakak penjaga kantin ya. Berarti ada ini juga ya Bu, kayak sosialisasi ke kakak kantin itu Ya. apa Ibu lakukan juga? Sudah di tahap awal sebelum mulai program kemarin sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin ya namanya apa, sosialisasi itu butuh berkali-kali ya. Nggak Benar bisa benar sekali benar. gitu. Gitu. Berarti chef ini juga mengepalai kakak-kakak kantin yang membagikan. Sebenarnya kalau di kantin saya rasa bukan tanggung jawab saya lagi sebenarnya gitu kan. Jadi mereka itu kalau setahu saya mereka sudah masuk ke tim bagian CS Bu ya kan. Ya. Oh, iya 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 iya. Jadi itu kalau misalnya masalah makanan, misalnya makanan kurang atau makanannya nggak enak, nah itu masalah saya kan Oh gitu. gitu. Tapi Oke kita oke. ada WA group dengan mereka Ada, ya, Chef ya, ya. ada. Jadi komunikasi antara ahli gizi, chef dan kakak-kakak kantin itu ada di WA group. Jadi semuanya tetap terpantau ya dan komunikasi tetap terjalin gitu ya. Kalau anak itu kan anak-anak obesitas nih. Ya. Kalau yang anak-anak yang katanya di sini ada program bimbingan fisik. Nah, itu kan berarti badannya atletis dong, ya. Badannya bagus-bagus tuh. Nah, itu setahu saya nih, mereka ini kan membutuhkan mungkin makrogizi yang lebih tinggi dari teman-temannya. Proteinnya, Kak, itu apakah ada program khusus juga seperti yang obesitas atau saat ini belum ada, masih direncanakan gimana? Untuk saat ini kita masih dalam tahap perencanaan tuh kalau untuk yang itu ya, yang saya tangani saat ini tadi yang obesitas itu. Jadi itu kan ada pemantauan rutin. Alhamdulillah ini sih ya, dengan kondisi masih uji coba ini ada juga yang Bu saya udah turun berat badannya seperti itu. Jadi apa sih namanya di gizi ini sebenarnya kita gini sifatnya ya, berbeda dengan kondisi anak sakit ya. Jadi kalau di gizi ini kadang kita harus begini, datang jemput bola gitu loh. Iya. Nah, gitu berbeda dengan kalau anak-anak sakit kan pasti ke dokter dia ya. Iya, Nah, betul. kalau di sini kadang saya harus ini mendatangi mereka. Bagaimana kabar kamu? Sudah turun berapa? Seperti Iya, itu. benar, Karena benar, nggak benar. bakalan datang sendiri kadang. Tapi, Iya. nah itu sudah mulai sih anak-anak itu sudah mulai merasa ada keperluan. Misalnya kayak saya nih lagi ke UKS itu berdatangan tuh, terutama yang ini saya lihat makanya lebih komunikatif yang apa? Yang remaja yang laki-laki, yang lebih perhatian gitu. Nah, sementara yang anak perempuan ini nggak tahu apa itu tadi, mungkin karena apa kadang mereka itu merasa lebih malu gitu. Seperti kalau yang laki-laki ini nggak. Mereka biasa aja dengan kondisi dia dan semangat gitu. Padahal Jadi nih ya, saya perhatikan. semoga anak-anak Al-Azhar kalau lagi libur atau ada kesempatan nonton ini, di luar program diet yang membutuhkan ahli gizi itu mahal sekali. Iya benar. Betul ya chef. Apalagi kemudian kita harus, kan banyak ya chef sekarang chef Iya. apa namanya, bisnis-bisnis kayak khusus makanan diet gitu-gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak Al-Azhar ini sangat beruntung ada langsung konsultasi, kemudian misalnya terkendala kok saya kayaknya lemas ya Bu, gini bisa langsung ini ke ibu gitu ya. Kalau anak-anak ini katanya dilarang buat makan atau jajan sembarangan dari luar, Bu. Bener? Ya, memang ini ya program itu karena gini, kita ingin anak-anak ini lebih terpantau gitu ya. Karena kan kadang makanan dari luar itu kita nggak paham seperti apa komposisinya, keamanannya itu sebenarnya lebih ke arah sana sebenarnya. Cuman untuk apa juga seperti komunikasi dengan orang tua, kalau saya sih selalu memesankan ke anak-anak ya, misalnya nih dia yang posisinya obes. Nah, gini sampaikan misalnya orang tua kan ada kunjungan ya, saya sampaikan. Nah, bisa minta ke orang tuanya kalau saat kunjungan. Nah, abang, saya biasanya manggil mereka abang dan kakak gitu Iya, ya. Nah, biar deket ya. abang dan kakak minta sama orang tua itu kan ini program ini nih, program penurunan berat badan, berarti yang cemilannya yang tadinya coklat, yang jadinya biskuit atau apa segala macam, coba ganti dengan buah. Nah, itu saya selalu mengedukasi mereka seperti itu. Terus gini, ada juga sih sebenarnya di samping yang obes ada juga beberapa anak kita yang pertumbuhannya masih tapi di sedikit, yang justru di bawah gitu, pertumbuhannya agak kecil, dia agak pendek gitu ya. Nah, itu justru saya melakukan yang sebaliknya dengan yang obes tadi. Oh, Misalnya tapi perhatiannya juga sama gitu ya? itu tetap harus kita lakukan iya, gitu. Jadi itu
kita edukasi dan alhamdulillah sih gini, misalnya rata-rata mereka yang agak kecil ini biasanya nih yang suka sering melewatkan sarapan dan memang kalau ditanya dari rumah ya udah seperti itu Bu gitu ya. Nah di sini kita jangan sampai lewat sarapan. Terus ini kalau yang masih dia kecil itu ayo minum susu boleh ya. Terus ini kalaupun misalnya kamu melakukan kegiatan sampai malam-malam itu jangan sampai malam banget gitu ya karena dia kan harus ngejar ibaratnya ketinggalan pertumbuhannya. Tapi kan memang namanya itu pertumbuhan anak-anak kan memang berbeda-beda, tetapi di situ dia sebenarnya harus ada itu tadi paling nggak dia minimal mengejar yang standar itu kita edukasikan juga dengan cara yang sebaliknya supaya dengan optimal juga ya Bu Ya, betul. badan kita Iya. untuk kegiatan-kegiatan. Untuk remaja putri juga ada beberapa ya yang di umur 13 tahun belum menstruasi, berarti di situ ada sesuatu yang ini juga tuh kekurangan Ada gizi. yang ada sepertinya ada yang salah ini harus Nah, diperbaiki. Nah, kadang ini sih bukan dari kitanya secara institusi, tapi dari anaknya kadang ada kesulitan untuk makan. Itu ya memang kita datangi juga ya pada saat kita coba juga edukasi. Karena selama ini kan mungkin banyak orang yang perhatian ke orang yang obesitas, tapi jarang ada yang perhatian ke anak-anak yang kurang gizi. Itu harus justru mereka ini kan ini ya, itu tadi saya bilang masa pertumbuhan pesat. Jadi ini semuanya harus terkontrol. Memang di Al-Azhar Asharif sebagian besarnya permasalahan gizinya anak-anak ya cenderung itu tadi obes, ke arah obes gitu ya. Yang makanya yang bermasalah dengan itu tadi tuh kecil, persentasenya sangat kecil. Yang pertumbuhannya masih kita harapkan naik tinggi badannya. Jadi itu biasanya saya gini, ayo Bang, biar keren tinggi badannya, ayo kita capai nih, caranya gimana? Ayo makan boleh, ini masih bebas nih, silakan sumber proteinnya dibanyakin, kayak apa? Boleh minum susu Bu? Boleh banget saya bilang Di dapur gitu. ada susu? Ada. Oh iya, Ada. setiap pagi? Enggak, jadi kita selang-seling. Misalnya hari ini tuh susu gitu ya, besoknya itu teh. Jadi kita seling biar anak-anak itu juga ya nggak bosan juga minum susu setiap hari gitu kan. Kemudian Tapi pasti ada gitu ya. ada. Kemudian juga kalau misalnya kita buat ini Ustazah es contohnya ya, kita itu nggak pakai susu kental manis, kita pakai Ada fresh. juga. Kita Kalau es gitu kapan, ada Chef? Siang hari. Biar seger ya. Iya, kita pakai ini juga. Lucunya. Contohnya kita ada menu es teler. Kita tuh nggak pakai santan, kita pakai fresh milk. Kita buat. Iya, Jadi iya, biar iya. nggak lemak melulu gitu kan. Pakai susu kental manis lagi kan gitu. Kita nggak pakai. Iya bener. Kita pakai fresh milk tetap. Terus kemudian kita pakai susu evaporasi. Jadi nggak pakai iya. susu kental manis karena saya rasa kalau susu kental manis gulanya itu terlalu berlebihan Bu ya. Iya, Makanya kita ganti dengan susu itu. Tapi es teler. Iya, ada es teler. Lucu ya. Es teler itu yang warna pink bukan sih? Enggak yang warna putih. Iya ya. Ada es teler yang dalamnya itu ada nangka, ada alpukat. Ini nanti yang mewarnai ya. Oh iya. Berarti itu kalau siang. Apakah cuma es teler doang, Chef? Macam-macam Ustazah. Tapi yang penting setiap siang tuh pasti ada es. Kita selang-seling juga. Kasihan yang puasa. Iya, misalnya Senin sudah es, Selasa enggak, Rabu es lagi, Jumat lagi gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya hari ini tuh nggak ada es, berarti ya udah anak-anak minum air putih aja biasa. Iya, air putih biasa, cuman kita ganti dengan buah. Oh, tetap ada. Tetap ada. Buah itu setiap hari ada Ustazah. Oh, jadi tar dulu Chef. Ini anak-anak itu setiap kali makan ada buah, ada sayur, protein, karbo itu Karbo, nasi. iya. Itu ya. Kalau pagi mereka minum susu Minum susu. atau teh. Atau teh. Oh gitu. Jadi istilahnya di sini tuh udah komplit. Jadi kalau orang tua jangan takut sanksi lah Iya. kalau masuk Al-Azhar ini. Insya Allah gizi anak-anaknya diperhatikan kan gitu. Dan terus mengalami perkembangan Iya. gitu ya. Apalagi yang harus dikembangkan, apa yang harus diperbaiki itu tetap update gitu ya. Saya pernah denger nih, Chef, Bu, kabar orang tua yang minta supaya sekolah menyajikan variasi makanan terutama proteinnya. Hari ini nih, soalnya nih hari ini Sabtu, daging, ayam, ikan semua dijajarin, terus anak itu tinggal milih gitu loh kan. Itu ada ya saya dengar tuh dari orang tua ada yang begitu. Cuman lagi saya sebagai anak pesantren tuh shock juga dengernya. Waduh,
ini makanan Al-Azhar tuh udah enak, komplit, kenapa harus minta variasi lagi di depan mata? Itu coba dong boleh nggak Bu ahli gizi kita dan chef klarifikasi atau jelaskan gitu. Mungkin orang tua menonton ini jadi lebih paham kenapa sih harus ditentukan protein hari itu. Gini ya, mungkin dari saya dulu ya, nanti akan Iya. ditambahin chef ya. Kalau saya nih sebagai ahli gizi ya, dari awal pertama datang ke sini tuh sebenarnya anak-anak itu permasalahannya tidak suka ikan. Nah, Benar. saya sebagai ahli gizi tuh berkali-kali mencoba nih seperti apa ya metode memasaknya. Jadi biar menu ikan ini naik pamornya. Biasanya kalau dari rumah itu kan sering kebiasaan tuh misalnya kalaupun mau ayam saja terus itu orang tua mungkin kadang nurutin gitu ya. Iya, Nah, itu kami sebagai ahli gizi itu nggak mau yang seperti Iya. itu Justru gitu ya. mencari akal Justru supaya ya awal dulu tuh menu ikan kita tuh bisa dikatakan nggak laku, tapi Iya, makin benar. kesini tuh sudah jadi itu itu perkembangannya ya. ya menu ikan kita itu memang ini kalau saya lihat itu dari mana itu memang kita dari awal tuh menargetkan itu di atas 33% bagi 3 gitu ya. Jadi misalnya nih 33% ikan, 33% ayam, 33% daging dan lain sebagainya itu ya. Itu harapan saya kemarin itu pengen meningkatkan lagi persentase ikannya, cuman ini sambil berproses kita juga nggak bisa karena memang nggak bisa dipungkirin anak-anak ini senang ayam itu Iya, benar. selalu meminta ayam seperti itu, tapi itu nggak bisa kita turutin ya karena nanti itu tadi akan bermasalah terhadap apa namanya asupan proteinnya Iya. itu karena sebenarnya ikan itu adalah sesuatu yang sangat bagus dan ikan kita juga bervariasi ya Chef Iya, ya, cukup sekarang bervariasi ya, mulai dari ikan air tawar, ikan tuna, segala macam itu ada gitu ya, variasinya cukup banyak. Ada ikan tuna Ada di sini. gitu. Waduh. Nah, dalam bentuk apa ikan dipilet itu kita lakukan semuanya bagaimana biar anak-anak ini senang. Nah, tetapi untuk persentasenya sampai saat ini memang masih sepertiga. Belum bisa saya tingkatkan. Saya sebenarnya pengen kalau bisa itu memang ikan itu lebih ramah gizi ya sebenarnya ya untuk proses pertumbuhan. Apalagi kan seperti ayam misalnya itu ayam kita kan seperti kita tahu bukan ini ya, tidak ada ayam itu kan ada dalam proses pemeliharaannya itu sebenarnya ini ya ada suntikan hormon dan lain sebagainya. Jadi makanya saya tidak bakalan menurutin kalau memang harus ayam terus itu nggak boleh karena nanti mereka jadi tidak seimbang. Itu tadi kita tidak mau, kita pengen dengan adanya ahli gizi di sini bukan membuat mereka jadi obes nanti, tetapi membuat mereka lebih seimbang gizinya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi terus ini dalam penyajian sehari-hari itu seperti ini, misalnya nih nasi itu 200 gram pakai centong gitu ya, 200 gram 150 itu memang sudah kita hitung berdasarkan kebutuhan harian mereka. Itu anak remaja seperti ini berkisar 2000 kilokalori ya energinya, jadi itu udah insya Allah sudah tercukupi. Terus untuk apa tuh selalu saya tekankan juga dengan chef dan teman-teman di dapur ya, untuk buah-buahan itu satu porsi itu minimal 100 gram itu untuk memenuhi kebutuhan serat harian dia dan vitamin mineralnya ya, dan sayuran itu juga porsinya 100 gram. Nah untuk lauk ya, untuk sumber protein itu kita dengan apa nih kondisi 3 kali makan mereka ya. Jadi untuk lauk yang ada tulangnya itu beratnya 100 gram. Tapi untuk lauk yang dia hanya daging toh itu dengan 60 gram karena kan dimakan semua tuh kalau nah itu berkisar 60 gram itu sudah bisa mencukupi kebutuhan harian. Itu sebenarnya dasar kita menetapkan besaran porsi mereka itu. Gitu. Sedetail itu ya, sampai dihitung ya tulangnya ada atau enggak gitu ya. Itu memang peran ahli gizi. Iya. Kalau chef gimana tuh chef menanggapi isu tersebut yang varian lauknya banyak gitu. Jadi awal saya masuk itu dulu sebenarnya agak kaget juga. Apa namanya, menunya waktu saya awal masuk itu kan memang ikan tuh lumayan banyak itu menunya. Dan anak-anak kurang suka gitu kan memang sama ikan gitu. Salahnya ini di mana sebenarnya kan gitu. Apakah memang dari orang tua nggak membiasakan dari rumah makan ikan, atau memang masakannya rasanya kurang gitu kan. Gitu. Jadi saya seiring berjalannya waktu saya coba cari lagi mana ini anak-anak biar mau makan ikan. Jadi awal
setelah 3 bulan saya buat menu baru, saya coba pakai ikan lain. Dulu kan kita ada ikan dencis, ikan gembung, ada ikan apalagi itu Nila, ya, ikan nila segala macam. Jadi saya coba ganti dengan ikan-ikan yang biasa dipakai di hotel gitu kan. Ikan baramundi, kakap putih itu kan saya pakai. Oh. Terus saya coba pakai ikan tasi yang filet itu. Kemudian pakai ada ikan namanya ikan baronang gitu kan. Pokoknya ikan-ikan yang minim amis gitu kan. Diolahnya pun gampang gitu. Jadi setelah saya coba itu ternyata anak-anak mulai tertarik makannya gitu kan. Apalagi kalau yang ikan filet itu kan kita buat kayak makanan Japanese gitu, jadi sakana katsu gitu kan, pakai mentai gitu kan. Jadi anak-anak itu tertarik makannya. Jadi ikan itu kalau saya buat menu kan saya lapor dulu sama Ibu Ahli Gizi nih, dicek dulu sama Ibu Ahli Gizi, chef ini ayamnya kok berulang gitu kan, dua hari ibu nggak mau, harus kita ganti. Jadi istilahnya kalau Ibu Ahli Gizi mau itu lebih banyak ikannya Bu ya sebenarnya. Cuman itu tadi karena anak-anak kan belum terbiasa, jadi kita seling-selingi juga lah. Misalnya pagi itu telur, siang itu ikan, malam itu ayam gitu. Besoknya juga berulang seperti itulah. Intinya tidak ada berurutan malam ini ayam, malam besok ayam, 3 kali berturut atau 2 kali berturut, tidak ada gitu. Jadi menunya tetap kita selang-seling biar kebutuhan protein dan gizinya terpenuhi dari kemauan Ibu Ahli Gizi kan kayak gitu. Tapi kayak gini tuh ada sosialisasinya nggak sih Bu ke anaknya langsung? Apakah rutin dilakukan oleh ahli gizi dan chef setiap bulan? Nah, untuk sosialisasi yang bulanan gitu tuh ini ya belum ya. Jadi kalau yang sosialisasi yang pertama kali itu tadi yang saya sampaikan saat anak-anak baru masuk itu ada, sedangkan kalau yang itu yang mencakup keseluruhan ya, sedangkan yang rutin itu tadi yang personal yang bisa kita lakukan Ya, nanti yang obesitas gitu ya. seperti itu yang obes. Terus ada juga itu kemarin tapi itu dikaitkan dengan program obes, saya mendatangi kelas-kelas itu ada juga kita lakukan seperti itu. Namun kalau yang mencakup keseluruhan mereka itu yaitu tadi saat penerimaan santri baru itu mesti ada ya seperti itu. Mungkin kayak kalau menurut saya nih ya, bisa nggak sih next gitu ahli gizi dan chef ini kayak membuat sosialisasi 6 bulan setelah anak masuk. Jadi kan mereka udah mencoba ini kan, oh saya nggak suka ikan, saya nggak suka ini segala macam. Mereka udah merasakan kan nggak enak, nggak enak gitu kan. Kemudian ada sosialisasinya, mereka menyampaikan kalau chef kenapa sih ikan nila terus misalnya ya chef, kan nila terus gitu kan. Saya ini emang hari apa aja gitu kan. Dan kemudian kan dengan dijelaskan begini mungkin mereka nggak langsung ngerti, cuman paham gitu kan karena dikasih tahu. Itu kira-kira bisa nggak? Itu kedepannya pasti bisa kita lakukan ya, karena sebenarnya nih kalau saya lihat ya, misalnya kita pengen melakukan ini nih, penyuluhan dengan mereka itu tinggal ini, meminta waktu, cuman biasanya itu saya memang menggunakan di Sabtu, mereka yang agak memang longgar, makanya memang saya ngatur kedatangan ke sini juga di Sabtu, mereka untuk hari Sabtu itu banyak waktu, jadi di situ sebenarnya bisa dilakukan, tapi berkoordinasi dengan akademik tentunya gitu tuh Iya, bisa benar-benar. banget, bisa banget. Iya Gitu. kan. Kalau Bu Yani sebagai ahli gizi, apakah juga mengawasi makanan-makanan yang ada di market, Bu? Untuk di market ya, untuk di market itu sebenarnya itu kemarin ya, paling apa tuh, paling tidak ada komposisi yang aneh-aneh. Jadi itu di market itu keseluruhannya adalah apa, makanan yang relatif aman untuk mereka. Jadi kan kita kan biasa anak-anak remaja kan tuh kan senangnya makanan yang tinggi apa sih, penyedap itu biasanya. Itu di market kita minim sih yang seperti itu. Jadi kebanyakan itu yang ya yang relatif aman seperti itu. Berarti sudah diawasi gitu ya. Oh, makanannya masih aman lah untuk Masih dikonsumsi anak-anak gitu ya. Ya. Cuman ini kadang apa sih kalau yang dari orang tua harapannya ini kita sih ini juga untuk karena mungkin ini juga ditonton oleh orang tua ya. Harapan saya sih sebagai ahli gizi mungkin yang dibawa dari rumah itu pun ya disesuaikan dengan visi dan misi kita juga biar apa sama-sama menuju makanan sehat seperti itu. Memang betul. iya saya juga
waktu anak di pesantren itu rasanya hanya misalnya sekali 2 minggu itu rasanya pengen membawakan segala sesuatunya gitu ya. Iya, Itu hal mementingkan kebahagiaan anak ya ya nomor satu itu ya. hal yang manusiawi gitu ya. Mm-mm. Nah, cuman di sini ya kami sebagai ahli gizi berharap banget jadi biar sinkron. Misalnya yang anak-anaknya yang obes kan kemarin kita bersosialisasi juga. Jadi Mm-mm. saat anak-anak liburan itu kita kirimkan status gizi anaknya nih ke orang tua. Jadi orang tua pun tahu anak-anak itu lagi menjalani program itu di sini mereka tahu gitu ya. Jadi misalnya untuk anak-anak kita yang sedang obes nanti orang tua bisa bekerja sama yang dibawakan buah-buahan yang agak tahan lama atau seperti apa deh tetap menunjukkan rasa sayangnya gitu ya tetapi sejalan dengan program yang sedang kita lakukan di sini Iya, 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 seperti iya, iya. itu. Tapi keren ya. Keren ya, Bu. Bu, saya mau tahu nih. Aduh, kira-kira apa harapan Ibu terutama untuk anak-anak? Semoga nanti mereka nonton apa dikasih kewajiban ya sebelum syarat perpulangan balik lagi ke pesantren ini harus nonton ini. Harus nonton podcast kita yang ini. Apa harapannya untuk anak-anak Al-Azhar terutama terhadap ya proses mengonsumsi gizi di sekolah kita ini? Ya, harapannya sih gini ya, memang kita tahu ya anak-anak kita ini dengan apa dari rumah mungkin latar belakangnya berbeda-beda gitu ya, pola makannya berbeda-beda. Nah, harapannya dengan adanya ahli gizi, saya sebenarnya gini ya, saya pengen dimanfaatkan semaksimal mungkin sama mereka silahkan ya. Nah, harapannya gini, dengan adanya saya di sini, saya berharap santri-santri kita itu paham seperti apa sih sebetulnya kebutuhan gizi yang dibutuhkannya dan saya pengen habit ya perilaku ini nanti bisa dibawa pas saat dia lagi pulang, lagi perpulangan perilaku sehat yang seperti ini bisa dilanjutkan di rumah jadi nanti nggak pas di rumah jadi blas gitu ya kan, bablas gitu ya. Balik Nah, kemari lagi gitu ya baru itu diperbaiki. sebenarnya harapan saya seperti itu. Nah, mungkin juga untuk para orang tua juga ya seperti itu ya ikut berperan gitu ya. Nah, terus ini juga pada saat anak-anak kita diet tidak ada istilah diet mati-matian itu nggak ada ya karena mereka ini masih dalam masa perkembangan jadi hanya istilah saya itu defisit sedikit kalori gitu ya. Dengan harapan paling nggak itu turun 2 kilogram per bulan itu sudah bagus banget gitu ya karena memang anak ini masih butuh segala sesuatunya gitu ya dan bahan makanan itu semuanya mereka harus mengkonsumsinya secara beragam dan seimbang tentunya gitu sih. Kalau Chef gimana Chef? Apa harapannya untuk anak-anak Al-Azhar yang mengkonsumsi makanan-makanan hasil racikan Chef Ipat? Kalau harapan saya sih sebenarnya Dihabisin dong makanannya. kalau makanan insya Allah Ustazah, insya Allah habis, insya Allah habis. Jadi apa namanya ya, mulai saya masuk itu saya perhatikan sih memang apa namanya ya tingkat apa namanya keinginan anak untuk makan itu semakin bertambah, semakin kesini ya, dan bertambah dengan menu-menu yang alhamdulillah kita coba sesuai sama lidah mereka gitu kan. Alhamdulillah gitu juga terkadang di kantin itu anak-anak itu makan udah nggak pakai piring kadang-kadang Ustazah. Pakai apa? Jadi ada tutup termos nasi kita itu. Jadi mereka udah nggak mau lagi. Anak pesantren kan? Iya. Ini ciri khas anak pesantren ya. Ternyata anak Al-Azhar juga anak pesantren. Iya. Jadi ada apa namanya ciri khas anak-anak ini gitu. Tutup nasi. Tutup nasi termos itu kan sampai di situ makan. Ya Allah. Iya. Jadi saking nafsu makan, saking lezatnya masakan Al-Azhar. Jadi saya di situ yakin bahwa ternyata anak-anak itu makannya selera makannya tinggi gitu kan. Apalagi sebelum ini Ustazah dibatasi yang obesitas itu. Tadi anak yang obesitas itu dulu makan itu proteinnya nggak cukup 1 potong. Oh. Ya nasinya ada yang begitu ya? ya? Ada Ustazah. Terutama di Putri Ustazah. Ustazah itu apa namanya ya? Minta nih. Dikasih nih kan dijatah ya kan udah dijatah gitu. Dan dia ngelihat itu anak-anak yang lain udah pada makan dia ngeliat masih ada sisa, dia minta lagi. Kasih. Ya kan namanya ada ya. Iya, selagi ada mereka itu nggak berhenti. Iya. Jadi makanya kadang-kadang kalau lauk kurang, abang-abang atau kakak kantin itu ngambilnya pas sesuai yang anak yang belum makan. Jadi kalau misalnya kasih berlebih, dia bakal minta lebih itu. Gitu. Sebenarnya kalau saya lihat yang itu ya
kemarin kan yang sebelum kita liburan semesteran, itu persentase anak obes putri itu lebih tinggi loh daripada yang anak laki-laki, persentase ya. Iya. Itu yang akhir semesteran kemarin tuh sebelum liburan itu mereka itu hampir di atas 30%. Oh. Ya. Nah, nanti mungkin di akhir semester nanti saya akan evaluasi lagi gitu, dan anak yang baru masuk santri yang kelas 7 sekarang sama yang SMA kelas 1 itu nanti akan Didata ulang gitu ya. kita data ulang, data awal gitu ya. Data awal sebenarnya saat pemeriksaan kesehatan kita udah punya, kita lihat nih perkembangan selama 1 semester di sini. Nanti semester depan kita juga bakalan ngebekali mereka dengan status gizi setelah 6 bulan di sini tuh seperti apa, biar bisa jadi masukan untuk kita seperti apa yang harus kita lakukan, dan juga untuk orang tua tentunya kita informasikan gitu. Jadi untuk Umi dan Abi yang nonton ini, kalau anaknya bilang nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, jangan percaya. Di sini pada pakai tutup nasi, saking lahapnya makan di sini ya. Betul ya Chef. Dan ini langsung dari Chef dan ahli gizi kita, disingkat tadi jadi ahli gizi. Ya, terima kasih Bu Yani dan Chef Ipat atas obrolannya hari ini yang sangat seru. Semoga teman-teman Sobat Al-Azhar di luar sana semakin tertarik untuk makan di Al-Azhar, tapi jadi santri dulu ya. Jadi santri dulu ya. Dan Umi, Abi yang mungkin masih penasaran nih sama Al-Azhar, boleh komen di bawah. Kira-kira siapa lagi yang mau kita undang duduk di sini untuk memperkenalkan Al-Azhar? Lihat Al-Azhar punya ahli gizi dan chef loh. Oke, terima kasih Sobat Al-Azhar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.